Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang terbentuknya kelompok dalam berbagai perspektif. Dalam terbentuknya kelompok terdapat berbagai perspektif, yaitu perspektif psikodinamika, sosiobiologi, perbandingan sosial, dan pertukaran sosial. Sebelum membahas tentang apa itu perspektif psikodinamika, sosiobiologi, perbandingan sosial, dan pertukaran sosial, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok merupakan salah satu langkah awal terjadinya interaksi atau antar individu satu dengan yang lain. Karena dengan terjadinya proses pembentukan kelompok akan terpenuhi kebutuhan dalam berbagai kelompok. Selanjutnya yaitu apa itu perspektif psikodinamika. Perspektif psikodinamika merupakan bagian dari aliran individualis reformis yang memiliki fokus terhadap perubahan sosial. Dikatakan psikodinamika karena teori yang mendasari perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran orang, di mana teori-teori ini menggunakan berbagai teknik untuk menafsirkan bagaimana pikiran orang bekerja dengan mengamati perilaku mereka. Teori psikodinamika menekankan bahwa pikiran merangsang perilaku dan keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Dalam pendekatan ini menyatakan bahwa individu bergabung dengan kelompok untuk pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis. Selanjutnya yaitu perspektif sosiobiologis. Sosiobiologis diambil dari dua kata yaitu sosio dan biologi. Sosiologi berarti ilmu yang berkembang sejak lama. Ilmu yang menerangkan bagaimana manusia berinteraksi sebagai sebuah ilmu. Sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis atau umum. Menurut Diane E. Papalia dan Ruth Duskin-Feldman, perspektif sosiobiologi yaitu pandangan mengenai perkembangan manusia yang berfokus pada evolusioner dan biologis yang mendasari perilaku. Membahas mengenai keterkaitan kelompok dengan sosiobiologi adalah di mana pandangan sosiobiologi orang bergabung dengan kelompok untuk memuaskan keinginan yang kuat untuk mempunyai pertalian dan hubungan sebagai anggota. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas terkait pembentukan kelompok dalam perspektif perbandingan sosial. Perbandingan sosial merupakan aspek dasar dalam pengalaman manusia. Perbandingan sosial di sini merupakan proses individu membandingkan dirinya dengan orang lain dengan tujuan untuk mencari informasi atau mendapatkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya tersebut. Perbandingan sosial di sini merupakan proses individu membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menyadari bagaimana mereka harus bersikap dan menangani suatu hal. Dalam hal ini, perbandingan sosial sangat dibutuhkan untuk mengetahui sikap apa yang harus kita keluarkan dalam suatu lingkungan atau suatu kelompok. Individu di sini memiliki dorongan untuk mengevaluasi pendapat atau kemampuan dalam dirinya melalui orang lain yang serupa atau yang memiliki kesamaan dengan mereka. Nah, tujuan utama dari adanya perbandingan sosial di sini adalah yang pertama untuk mendapatkan informasi tentang dirinya sendiri, bahkan dari lingkungan sekitar atau dari dunia luar, sehingga dapat kita ambil informasi tersebut untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Kemudian dari teori-teori yang ada dapat disimpulkan bahwa perbandingan sosial adalah proses membandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam rangka memperoleh informasi sosial yang berupa pengetahuan mengenai diri sendiri maupun tentang lingkungan sekitar yang posisinya itu dalam satu kelompok dan memiliki kesamaan, serta bagaimana kita harus bersikap dan menangani suatu hal.
Perbandingan sosial di sini memiliki fungsi yang pertama untuk evaluasi diri, yang kedua untuk membantu individu memperbaiki diri, yang ketiga perbandingan sosial dapat membantu individu untuk meningkatkan dirinya, kemampuan yang ada di dalam dirinya sehingga kedepannya diharapkan dapat lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, perbandingan sosial di sini dapat membantu individu untuk berafiliasi dengan informasi yang lebih banyak dan tentang orang lain. Selanjutnya adalah pembentukan kelompok dalam perspektif pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial di sini dikembangkan oleh Thibaut dan Kelly, di mana menjelaskan bahwa manusia itu menilai sesuatu berdasarkan atas hubungan timbal balik yang diperolehnya dalam suatu kelompok, di mana di sini ada penghargaan atau ganjaran dan ada juga biaya yang harus dikeluarkan atau tanggungan yang harus dikeluarkan, pengorbanan, dan tentunya tentang keuntungan. Yang dimaksudkan di sini bukan semata-mata ekonomi, tetapi seberapa royal kita dalam suatu kelompok itu nanti akan terbalaskan oleh ganjaran-ganjaran yang berupa bisa saja menghargai, bisa saja toleransi, ataupun memberikan apresiasi terhadap diri kita dalam suatu kelompok tersebut. Kemungkinan besar kalau kita memiliki ganjaran yang lebih dari apa yang kita keluarkan, maka kita akan lebih mempertahankan hubungan dari kelompok tersebut. Jika sebaliknya, kita bisa memutuskan untuk meninggalkan kelompok tersebut dan mencari kelompok yang mungkin lebih sesuai dengan diri kita. Selanjutnya, tentang teori pertukaran sosial di sini. Teori pertukaran sosial di sini memiliki konsep pokok. Yang pertama tentang ganjaran atau reward, penghargaan. Di sini berupa nilai-nilai positif yang dapat disampaikan dari satu individu ke individu yang lain. Dan yang kedua adalah biaya atau pengorbanan kita selama kita berada dalam suatu kelompok tersebut. Biasanya berisi tentang hal-hal negatif berupa, tidak selalu negatif sih, tapi biasanya hal-hal yang negatif, pengorbanan kita, waktu kita, tenaga kita, seperti itu dinilai sebagai pengorbanan kita dalam suatu kelompok. Kemudian tingkat perbandingan, di mana tingkat perbandingan di sini berisi terkait standar di mana dapat digunakan individu untuk mengevaluasi kekurangan maupun keluaran dari sebuah situasi komunikasi yang dapat berupa kepuasan dalam hubungan kelompok tersebut maupun stabilitas dari hubungan tersebut. Selanjutnya adalah hasil atau outcomes. Hasil di sini dimaksudkan dalam pertukaran sosial di sini adalah manusia dalam hubungan sosialnya cenderung memaksimalkan ganjarannya yang mereka dapatkan dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan atau mungkin tadi pengorbanan yang dikeluarkan. Semakin sedikit biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan dan semakin besar ganjarannya atau keuntungannya, maka cenderung manusia itu akan mempertahankan hubungan tersebut. Yang terakhir nilai akhir, di mana nilai akhir di sini berupa sebuah keputusan dari seseorang dalam kelompok tersebut apakah tetap melanjutkan hubungannya dengan kelompok itu atau memutuskan di situ saja dan mengganti ke hubungan alternatif lainnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.